Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tito. Izinkan saya mau perkenalkan diri. Nama saya Gilang Muhammad, mahasiswa Universitas Pancasila, mata kuliah teknik presentasi. Ingin mengerjakan tugas teknik presentasi dengan mempresentasikan PPT mengenai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dan pencegahan merebaknya varian Omicron. Ya, untuk sejarah munculnya virus Omicron belum diketahui pasti bagaimana asal mula kemunculannya. Faktanya, varian baru itu pertama kali dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dari Afrika Selatan pada 24 November tahun 2020 yang lalu. Pembeda dengan varian Delta dan dampak bagi kesehatan. Dampak pasien Omicron tidak sebahaya pasien varian Delta. Sebuah studi gabungan dari Afrika Selatan mengungkapkan orang yang terinfeksi Omicron alias B1529 berisiko lebih kecil mengembangkan gejala parah maupun menjalani rawat inap di rumah sakit. Hal ini berlaku jika dibandingkan dengan pasien yang terinfeksi Delta. Riset tersebut dilakukan ilmuwan dari National Institute for Communicable Disease atau NICD, University of the Witwatersrand, dan University of KwaZulu-Natal. Penderita Omicron 70% lebih kecil memiliki gejala parah dan 80% lebih kecil menjalani rawat inap ketimbang penderita varian Delta. Dan posisi level keterjangkitan varian Omicron di Indonesia. Per 7 Januari 2022, Kementerian Kesehatan mengonfirmasi jumlah kasus Omicron di Indonesia ada sekitar 318 kasus, terdiri dari 295 kasus imported case dan 23 kasus transmisi lokal. Sebagian besar kasus dikonfirmasi telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Sekitar 99% kasus yang dikarantina memiliki gejala ringan dan mayoritas kasus berada di wilayah DKI Jakarta. Dan ini adalah kontradiksi kondisi di saat yang sama Omicron mengancam, namun libur Nataru mendapat relaksasi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Bapak Muhadjir Effendi menjelaskan pelonggaran di masa libur Nataru karena kondisi COVID-19 di Indonesia yang semakin membaik. Alasan kenapa membaik karena positivity rate kasus COVID-19 di Indonesia hanya 0,1% sampai 0,2%. Sedangkan WHO menjelaskan ambang batas minimum kasus COVID-19 adalah 5%. Sudah benar-benar turun dibanding tahun lalu yang masih 13,6%. Dan juga selain itu, capaian vaksinasi dosis pertama sudah mencapai target, yaitu 76,73% dari target. Dan vaksinasi dosis kedua sudah 53,38% dari target, dan vaksinasi dosis ketiga sudah 0,63%. Dari total 208.266.720 penduduk Indonesia. Data Kemenkes pada 27 Desember tahun 2021. Dan angka positif Omicron disumbang oleh pelawat luar negeri. Varian Omicron telah menyebar lebih dari 150 negara. Sebagiannya adalah negara maju. Di Indonesia, sebagian besar peningkatan kasus COVID-19 disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Ucap Menteri Koordinator Bidang Komaritman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Presiden Jokowi mengimbau untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Dan kasus yang melingkupi seperti kaburnya orang pasien Omicron dari Wisma Atlet. Ada seorang pasangan suami istri asal Medan yang kabur dari Wisma Atlet, dan beliau ini juga mengidap Omicron dan memberikan alasan kalau dia pasangan tersebut ada urusan keluarga, dan akhirnya diberikan dispensasi masa karantina di Wisma Atlet. Lalu ada kebijakan besar pemerintah dalam menanggulangi penyebaran varian Omicron.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham memberlakukan aturan baru untuk mencegah masuknya varian baru corona dari Afrika dengan melarang warga negara asing dari sejumlah negara masuk ke Indonesia. Beberapa negara tersebut ialah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, dan Nigeria, yang mereka harus karantina 14 hari terlebih dahulu sebelum masuk wilayah ke Indonesia. Oke, baik, mungkin sekian presentasi saya untuk kelas ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.